Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sinfaksang Sutra Teratai episode 83. Dengan batin murni memasuki Dharma dan mengikuti jalinan jodoh baik. Kita belajar ajaran Buddha, batin harus selalu murni. Batin murni, maka kondisi sekeliling juga hening. Semua dharma akan menyerap ke dalam batin. Terlebih lagi kita sedang mendengarkan kitab suci dan dharma, harus lebih menenangkan batin. Buddha adalah demi para makhluk, maka dia menampakkan diri yang sedang melatih diri. Saat bersamaan juga melatih diri hingga pencerahan sempurna. Niatnya saat itu adalah bahwa pencerahan sempurna ini di mana prinsip kebenaran dari seluruh isi dari alam semesta. Buddha ingin semua orang memahami secara jelas. Ternyata semua prinsip kebenaran dan seluruh isi alam semesta semua pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Hal ini hendak disampaikan ke semua orang adalah sangat mudah. Namun untuk menyampaikan prinsip kebenaran yang begitu sederhana, apakah orang-orang dapat menerimanya? Mudah baginya untuk mengatakan karena dia telah memahaminya. Setelah menyelaminya, semua itu sangatlah sederhana. Tapi makhluk awam tidak mampu memahaminya, sehingga bukanlah menjadi hal yang sederhana. Prinsip kebenaran yang tidak sederhana, bagaimana harus menyampaikannya? Maka Buddha harus menyimpan kebenaran sejati ini di dalam batinnya. Sama sekali tidak boleh membiarkannya bocor atau hilang. Pada akhirnya kebenaran ini pasti harus diwariskan. Karena itu beliau telah sangat lama dilindungi dan diingatnya selalu. Menjaga niat kesadaran murni ini agar setiap orang dapat memahaminya secara menyeluruh. Sesungguhnya setiap orang adalah demikian sederhananya. Oleh sebab itu selama lebih dari 40 tahun Buddha telah menyimpan kebenaran yang sama ini di dalam hatinya. Dalam setiap pikiran dan niat beliau ingin menyampaikan kebenaran ini kepada setiap orang agar mereka bisa tahu. Namun karena akar kemampuan para makhluk masih tumpul, sehingga ketika menyesuaikan dengan kondisi mereka, ajaran agung tidak dapat disampaikan secara penuh. Karena para makhluk belum mampu memahaminya, Buddha pun harus menggunakan berbagai metode terampil. Maka harapan mendasar Buddha telah dilindungi dan dijaga selama lebih dari 40 tahun. Sekarang inilah saatnya untuk mulai mengungkapkannya sepenuhnya, tanpa rintangan, mengikuti kehendak batin dan bersumbangsi sepenuhnya sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Namun meskipun akar kapasitas para pendengar telah matang dan waktunya sudah memungkinkan untuk disampaikan, Buddha tetap merenungkan kembali dengan seksama. Selama lebih dari 40 tahun beliau menyesuaikan dharma duniawi untuk bisa diajarkan ke manusia di dunia. Dalam rentang waktu yang begitu panjang ini, kini seketika harus mengubah metode terampil di masa lalu menjadi prinsip kebenaran sejati sekarang. Apakah dengan demikian semua orang dapat menerimanya dengan penuh hormat? Perlu dipertimbangkan lagi dan lagi metode apa yang harus digunakan agar dapat membangkitkan rasa hormat dalam hati setiap orang. Seperti yang telah kita bahas, di tempat persamuan ini muncul banyak fenomena menakjubkan, terutama pada diri Buddha sendiri. Pada masa lalu jika hendak menyampaikan dharma, terlebih dahulu harus masuk dalam samadhi. Sementara para hadirin datang satu persatu, beliau tetap berada dalam keadaan samadhi. Namun kali ini tidak demikian. Begitu orang-orang datang, Buddha langsung mulai menyampaikan dharma, yaitu sutra makna tanpa batas, sehingga orang-orang terus berdatangan tanpa henti. Buddha pun terus menyampaikan, terus menguraikan sutra makna tanpa batas. Jadi di persamuan ini sutra telah selesai dibabarkan, tetapi orang-orang masih terus berdatangan satu demi satu. Buddha mulai duduk bermeditasi. Di satu sisi dia sedang merenungkan metode apa yang perlu digunakan untuk menarik kembali ajaran metode terampil di masa lalu. Meskipun akan membabarkan dharma sejati, juga harus menarik kembali dharma yang dibabarkan di masa lalu. Oleh karena itu masih harus menceritakan masa lalu, juga bisa mengungkapkan kebenaran saat ini. Inilah yang perlu Buddha pertimbangkan. Bagawan ingin mengungkapkan harapan mendasar yang telah lama dilindungi dan diingatnya. Akan tetapi Buddha merenungkan sendiri,
Kalau dirinya telah lama membabarkan dharma disertai pertimbangan apakah orang-orang akan menghargainya. Itu sebabnya Buddha menampakkan berbagai tanda istimewa. Jadi Buddha harus merenung, tetapi dia juga sangat sukacita. Waktunya telah tiba. Kapasitas orang-orang telah matang. Tidak akan ada lagi halangan. Pada saat ini dalam batin Buddha sungguh dipenuhi perasaan yang sangat bergelora. Bagaimana dia bisa menenangkan kondisi ini, bagaimana membuat semua hadirin membangkitkan keingintahuan di batin dari apa yang mereka lihat. Kondisi ini terlebih dahulu membabarkan dharma, selanjutnya memasuki samadhi. Kondisi yang berbeda sama sekali, meskipun bunga-bunga bertaburan dan bumi berguncang, tetapi batin orang-orang yang mendengarkan sutra sepenuhnya tertuju pada Buddha. Semua pandangan orang terpusat pada Buddha. Pada waktu itu, dari antara alis Buddha telah memancarkan cahaya halus, cahaya besar yang menerangi segala penjuru. Cahaya yang memancar dari antara alis ini telah menyinari luas, dan cahaya ini mampu menarik hati manusia. Cahaya besar yang menerangi segala penjuru ini menyinari wilayah yang sangat luas. Cahaya tersebut dapat menjangkau sedemikian luasnya sehingga bukan hanya satu orang saja yang dapat melihatnya, melainkan semua orang dapat melihatnya. Setiap orang melihat alam yang ingin ia lihat. Inilah yang disebut cahaya. Walaupun menerangi secara merata, cahaya ini tetap dapat menembus ke dalam diri setiap orang sesuai dengan kondisi batin masing-masing. Dengan pemahaman yang berbeda-beda, oleh karena itu dikatakan 18.000 tanah yang sesungguhnya melambangkan keadaan batin setiap insan. Ada orang yang sangat murni, ada pula yang dapat merasakan dan memahami dharma dengan mendalam, merasa sangat gembira dan penuh semangat. Ketika batin seperti ini berpadu dengan cahaya batin Buddha, itulah yang disebut sebagai alam para Buddha. Ada orang yang kecurigaannya muncul di pikirannya ataupun penyesalan yang mendalam dan lainnya. Kondisi batin seperti ini disebut 6 alam kelahiran, baik alam dewa, manusia, neraka, hantu kelaparan maupun binatang. Kondisi ini tergantung kepada batin setiap orang, kondisi dari batin, sehingga begitu cahaya kebenaran Buddha terpancar, bukan hanya cahaya yang berwujud, cahaya yang terserap oleh batin setiap orang telah menyinari batin setiap orang, memancarkan cahaya terang yang menyinari semuanya. Lingkungan di sekitarnya dipenuhi dengan pemandangan bunga mandala yang berwujud, bunga kelembutan besar, bunga kelembutan kecil, bunga-bunga beraneka warna yang indah. Dalam lingkungan tersebut sesungguhnya bunga-bunga ini melambangkan kelembutan. Kelembutan yaitu sesuai dengan warna yang dibutuhkan setiap orang, masuk ke dalam batin setiap orang, menjinakkan batin setiap orang dan para makhluk yang keras. Oleh karena itu, kita bersentuhan dengan bunga-bunga kelembutan seperti ini juga merasakan salah satu bentuk penjinakan batin yang keras. Wangi dari kayu cendana. Secara alami, wangi ini adalah wangi dari kebajikan dan jalan kebenaran. Buddha memancarkan wangi dari tubuh jasmaninya. Semua orang dapat merasakan wangi dari alam, wewangian dari tumbuhan ataupun wewangian dari batin. Wangi dari kayu cendana ini senantiasa hadir. Keindahan dari kondisi ini membuat semua orang membangkitkan sukacita dari dalam batinnya. Sukacita dalam mencari ajaran Buddha dengan sepenuh hati, melihat Buddha berguncang dengan 6 cara. Semuanya terjadi pada saat yang sama. Dengan demikian kita dapat menghayati bahwa ini adalah saatnya Buddha membabarkan sutra. Agar dasar batin semua orang memiliki kondisi yang demikian, sehingga sekarang kita harus mengetahui. Selanjutnya, Buddha memancarkan sinar dari antara alisnya. Bagian naskah sutra selanjutnya, cahaya terang dari antara kedua alisnya menerangi penjuru timur, membuat 18.000 tanah semuanya berwarna keemasan. Dari alam neraka Avici naik hingga ke puncak dari keberadaan semua makhluk dalam 6 alam tumimba lahir. Pada dunia-dunia ini alam tujuan kelahiran mereka. Di dalam siklus kelahiran dan kematian, jalinan karma baik atau buruk dari mereka, balasan karma baik atau buruk dari mereka dapat terlihat jelas semuanya.
Kita dapat menggunakan bagian naskah sutra ini untuk memikirkan usia Buddha pada saat mulai membabarkan Dharma, ajaran sejati yang beliau sembunyikan di dalam batinnya, ajaran sejati yang dilindungi dan diingat oleh Buddha. Sejak tercerahkan pada usia Parubaya, terus-menerus hingga 40 tahun lebih menggunakan ajaran sementara untuk membuat para makhluk setiap orang dapat menerima Buddha Dharma. Setiap orang dapat memahami prinsip kebenaran dalam kehidupan. Telah berlangsung selama 40 tahun lebih, usia Buddha telah memasuki usia senja. Proses seperti ini seperti matahari terbit di timur, mencapai titik tertingginya lalu terbenam di barat. Bahkan di saat matahari terbenam, ia masih bersinar ke arah timur. Matahari terbit di timur menandakan perjalanannya ke arah barat. Oleh karena itu, perjalanan untuk mengambil kitab suci menuju ke penjuru barat, sedangkan penyebaran ajaran Buddha menuju ke penjuru timur. Lihatlah menerangi penjuru timur, maka itu adalah 18.000 tanah. Kondisi yang sangat luas, semuanya berwarna keemasan. Matahari memang sudah memiliki warna keemasan ini. Pada waktu ini, matahari tidak akan sepanas saat berada tepat di atas kepala, yang membuat para makhluk tidak dapat menerima, jadi sangat tertekan. Jadi kebijaksanaan Buddha adalah setelah melembutkan Dharma pada saat semua orang dapat menerimanya. Pada saat ini Dharma harus dari alam neraka awici naik hingga ke puncak dari keberadaan. Pada saat para makhluk yang menderita benar-benar membutuhkan Dharma Buddha, jadi sering mengatakan bahwa Bodhisattva muncul dikarenakan adanya makhluk yang menderita. Kondisi paling menderita bagi para makhluk yang dideskripsikan di atas adalah neraka. Jadi Dharma Buddha benar-benar harus digalakkan dan dikembangkan hingga ke alam manusia yang paling menderita. Tempat tersebut paling membutuhkannya. Jadi cahaya terang dari Buddha juga menerangi hingga ke neraka avici, bahkan ke alam surga tertinggi di alam berwujud, ataupun surga akanista. Alam tertinggi berarti alam surga. Alam surga, dewa membutuhkan Dharma Buddha. Karena dengan adanya Dharma Buddha, dewa barulah bisa aman dan selamat. Jika tidak, ketika selesai menikmati berkah di surga, masih akan terjatuh ke 3 alam kelahiran rendah. Jadi alam surga juga membutuhkan Dharma Buddha. Semua makhluk dalam 6 alam tumimbal lahir pada dunia-dunia ini, alam tujuan kelahiran mereka di dalam siklus kelahiran dan kematian, jalinan karma baik atau buruk dari mereka, agar semua orang bisa memahami para makhluk di semua alam, tidak peduli apakah alam dewa ataupun alam manusia, alam hantu, alam binatang, dan lain sebagainya. Para makhluk di 6 alam tumimbal lahir ini kondisi kejahatannya berbeda. Akan tetapi 6 alam tumimbal lahir di dalam Dharma Buddha semuanya berada dalam batin manusia. Oleh karena itu, manusia adanya alam tujuan kelahiran mereka di dalam siklus kelahiran dan kematian. Tidak peduli apapun di langit dan di bumi, semua mengalami muncul dan lenyap. Materi mengalami terbentuk, bertahan, rusak, dan kosong. Manusia mengalami lahir, tua, sakit, dan mati. Batin mengalami muncul, bertahan, berubah, lenyap. Segala sesuatu di dunia tidak terlepas dari alam tujuan kelahiran mereka di dalam siklus kelahiran dan kematian. Semua berada dalam jalinan karma baik atau buruk dari mereka. Baik dan buruk adalah jalinan karma kehidupan lampau. Kamu menjalin jodoh baik dengan dia, begitu kamu melihat dia akan merasa suka. Tidak peduli apa yang dia katakan, kamu akan mendengarkan. Jika telah menjalin jodoh yang tidak baik, meskipun hatinya sangat baik, merupakan orang yang sangat baik, sangat sungguh hati ingin membimbing kamu untuk masuk ke jalan yang benar, tapi begitu kamu melihat dia, kamu tidak suka. Apakah masih ingat jalinan jodoh Buddha dan Ananda membimbing nenek miskin? Buddha tidak ada jalinan jodoh baik dengan nenek miskin ini. Dharma dari Buddha tidak bisa diterima oleh nenek miskin. Melihat Buddha tidak ada rasa suka, tetapi saat melihat Ananda sangat sukacita. Kemana Ananda pergi, dia akan mengikuti. Saat Ananda berbicara kepadanya, dia bisa menerimanya. Ini adalah meskipun sudah sampai ke tingkatan Buddha, juga ada terjalin jodoh yang tidak baik di masa lampau. Pada hadirin sekalian, bukankah kita seharusnya meningkatkan kewaspadaan kita?
terhadap setiap orang. Kita sungguh harus lebih banyak menjalin jodoh baik. Jangan sampai kita memiliki sedikit saja sikap atau melakukan tindakan sekecil apapun yang justru membuat kita menjalin jodoh tidak baik dengan makhluk hidup. Selanjutnya, dalam naskah sutra dikatakan, jalinan karma baik atau buruk dari mereka akan mendapat balasan karma baik atau buruk. Di sini semuanya dapat terlihat jelas. Dari sini kita dapat melihat semuanya, tidak peduli bagaimana kita menjalin hubungan karma antara sesama manusia. Balasan yang akan kita terima di masa depan, baik atau buruk, semuanya berasal dari hubungan yang telah kita jalin di kehidupan lampau. Dalam kehidupan ini, jika kita tidak segera berupaya, maka karena di masa lalu kita telah menjalin hubungan seperti itu, maka dalam kehidupan ini kita harus sungguh-sungguh memahami hukum karma. Kita harus segera perbaiki hubungan tersebut dalam kehidupan ini. Sekalipun kita melihat orang-orang tersebut terasa sangat tidak cocok dengan kita tetap harus segera menaklukkan ego di dalam batin kita sendiri. Kita harus mengubah cara pandang kita terhadap orang tersebut. Dengan demikian, baru dapat mengubah jodoh buruk menjadi jodoh baik. Dalam kehidupan ini, betapapun kita mengalami penderitaan dan siksaan, balasan karma baik atau buruk, baik maupun buruk, semuanya adalah akibat masa lalu. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah berubah. Dalam kondisi seperti ini, bila kita dapat memahami secara menyeluruh dan mendalam, barulah kita mampu berubah. Jika kita tidak benar-benar memahami dengan tuntas, maka pada dasarnya kita tidak akan bisa berubah. Seringkali orang berkata, kamu dengan begini itu tidak benar. Lalu kita menjawab, apa yang salah dengan saya? Dan terus-menerus tidak mau mengakui kesalahan. Sikap seperti ini berarti belum memahami secara mendalam. Bila seseorang mampu melihat dengan jelas dan menyeluruh, artinya ia benar-benar memahami dengan tuntas. Salah tetaplah salah. Kesalahan itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan sekarang, melainkan berasal dari kehidupan masa lalu. Jika kita mampu berpikir seperti ini, maka meskipun dalam kehidupan ini saya merasa diri saya benar dan penuh alasan, tetapi orang lain tidak dapat memahami saya, itu bukan semata-mata kesalahan kehidupan sekarang. Saya harus mengakui kesalahan yang berasal dari masa lalu, sehingga kita harus mengetahui hukum karma. Jalinan jodoh yang baik ataupun buruk, jikalau bukan dijalin pada masa kehidupan sekarang, adalah yang dijalin pada kehidupan lampau, sehingga di sini semuanya bisa terlihat jelas. Semoga semua orang bersungguh hati di antara kita sesama manusia ataupun batin jasmani yang dirasakan sekarang. Kita semestinya harus introspeksi diri. Bila ini saja tidak kita pikirkan, kita adalah tidak benar. Selamanya kita tidak dapat mengubahnya. Saudara sekalian, mempelajari agama Buddha bersungguh hati belajar agama Buddha. Dharma baru bisa meresap ke dalam batin. Kondisi batin kita dengan Buddha barulah bisa berpadu. Alangkah yang kita jalankan, barulah dapat selangkah demi selangkah mengikuti jejak harum beliau. Buddha yang telah menjelma datang ke dunia adalah untuk memberi pengajaran. Akan tetapi kita harus kembali pada Buddha. Kondisi sifat Buddha dalam diri setiap orang adalah kembali pada sifat hakiki kebuddhaan kita. Sehingga kita duluan mengikuti jejak Buddha. Bagaimana beliau mengajari kita, kita mengikutinya. Barulah kita dapat mencapai kondisi paling akhir, yaitu kembali pada Buddha semua hakiki. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan, sehingga setiap orang senantiasa harus bersungguh hati.